Banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. 1 dari 3 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya. Hingga September 2019 telah terjadi 6.900 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aminah dari IAT. Mari kita bahas hadis yang tadi. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh ke depan, alangkah baiknya kita mentakhrij dulu apakah hadis ini berada di kitab-kitab primer hadis. Nah, cara melacaknya saya menggunakan aplikasi yang di-download di Play Store, namanya Jami' al-Kutubut Tis'ah. Di situ kita tinggal memasukkan saja penggalan hadisnya, kemudian akan muncul bahwa hadis ini berada di kitab apa saja. Nah, di situ muncul ya, ada di kitab Sunan Ad-Darimi, kitab Sunan Abi Dawud, dan Musnad Imam Ahmad. Dan redaksi yang kita gunakan dalam pembahasan kali ini adalah yang berada di Sunan Abi Dawud. Sebelum mengkaji sanad, sebaiknya kita membuat skema terlebih dahulu bagaimana urutan-urutan perawi hadis ini. Nah, dalam mengkaji sanad juga diperlukan jarh wa ta'dil dan tarikh ruwah supaya kita bisa mengetahui apakah nanti status hadis ini sahih atau hasan atau bagaimana. Baik, di sini saya akan mulai membedah. Yang pertama dari Rasulullah SAW, kemudian kepada Iyas bin Abdullah. Nah, Iyas bin Abdullah ini sebenarnya statusnya masih diperdebatkan antara sebagai sahabat atau tabi'in, tapi yang jelas Ubaidillah bin Abdullah itu berguru kepada Iyas bin Abdullah. Dan untuk jarh wa ta'dilnya dari para kritikus terhadap Ubaidillah itu fiqh dan soduk. Kemudian kepada Az-Zuhri, ini terpaut 20 tahun jarak wafatnya dengan gurunya Ubaidillah dan termasuk generasi akhir tabi'in. Nah, kalau kita lihat lagi di redaksi yang tadi, bahwa periwayatannya dengan gurunya ini dengan cara sama. Kenapa? Karena ada kata an di situ yang mengindikasikan adanya kemungkinan saling bertemu. Karena ada kemungkinan untuk terjadi pertemuan seperti itu, sehingga periwayatannya secara langsung dari gurunya. Selanjutnya antara Sufyan dengan Az-Zuhri kepada gurunya itu ternyata ada lafaz haddatsana yang mengindikasikan bahwa hadis itu disampaikan secara langsung dari gurunya. Kemudian kepada Ahmad bin Amr bin As-Sarah juga haddatsana sampai kepada Abu Dawud. Dalam memahami matan hadis, kita memerlukan ilmu gharibul hadis, yaitu untuk mengetahui kosakata-kosakata yang berada dalam hadis tersebut secara khusus. Nah, di sini misalnya ada la tadribu ima Allah, janganlah kalian memukul ima Allah. Apa ima Allah? Yaitu yang dimaksud adalah para istri. Kenapa menggunakan ima Allah? Menunjukkan bahwa status seorang wanita itu juga istimewa di hadapan Allah, sama halnya seperti keistimewaan lelaki sebagai hamba Allah. Seperti itu. Faja'a Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala dha'irna an-nisa'u 'ala azwajihin. Kemudian Sayyidina Umar itu datang kepada Rasulullah dan mengatakan dha'irna an-nisa'u 'ala azwajihin, bahwasanya perempuan-perempuan itu membangkang kepada suami-suaminya. Nah, dha'irna ini yang dimaksud berasal dari kata dha'ira, yaitu pembangkangan, yaitu melanggar syariat. Jadi pembangkangannya itu keterlaluan memang. Dan menurut Abu Sulaiman Al-Khattabi, yang dimaksud dha'irna di sini adalah membangkang yang dibenci oleh agama, jadi melanggar syariat. Sehingga farakhasa fi darbihin, Rasulullah itu memperbolehkan untuk memukulnya. Tapi di sini di dalam hadis ini darbihin itu tidak bersifat mutlak, atau memukul itu tidak bersifat mutlak. Nabi menganjurkan dengan melakukan upaya yang lain yang lebih santun bermartabat. Kenapa begitu? Karena lanjutannya, kemudian pada redaksi fa'adhafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'un katsirun yashkuna azwajahun.
Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad tafa bi ali Muhammadin nisa'un katsirun yashkuna azwajahun laisa ulaika bi khiyarikum. Jadi maksudnya adalah di situ menceritakan bahwa setelah Nabi bersabda diperbolehkannya memukul, padahal yang dimaksud Nabi di sini memukul dengan tidak keras. Pukulannya bukan pukulan emosi, tetapi dengan mendidik, dan itu pun alternatif terakhir. Sehingga kan Nabi makanya memperbolehkan karena ya sudah mentok, diberitahu tidak bisa, dengan cara yang baik tidak bisa, itu pun alternatif terakhir dengan pukulan yang tidak keras. Nah, kemudian setelah Nabi bersabda seperti itu, kok banyak perempuan-perempuan yang kemudian datang kepada Rasulullah dan mengadukan bahwa suami-suami mereka itu memukulinya. Nah, disinilah kemudian Rasulullah bersabda, laisa ulaika bi khiyarikum, maksudnya bahwa memukul itu bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan segala macam permasalahan yang dilampiaskan dengan pukulan dan emosi seperti itu, tapi menjadi alternatif terakhir jika memang pelanggarannya itu dhairna, seperti yang tadi maknanya yang sudah dijelaskan, bahwa pelanggaran yang benar-benar melanggar syariat, bukan sedikit-sedikit memukul secara emosi, marah-marah dan lain sebagainya. Kalau diperlukan, kalau mentok sudah tidak bisa, seperti itu maksudnya. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.